Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bijahil nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, para pecinta majlis-majlis kebaikan, jamaah majlis sholawat wa ta'lim Riyadul Mustafa yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita bisa ditakdirkan hadir oleh Allah untuk bisa bersolawat membasahi lisan kita yang kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan menjadi keberkahan tersendiri untuk kita, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita panjatkan doa semoga putra dari sahibul hajat, yaitu saudara kita Ahmad Taufiqil Huda, yang telah melaksanakan pernikahannya dengan istrinya, mudah-mudahan beserta anak-anak kita juga mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang menjadi kebanggaan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini alhamdulillah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, sedikit ada kegembiraan di hati saya. Kenapa? Karena biasanya ada di masyarakat kita ya, kalau sudah masuk bulan Muharram niku takut untuk melaksanakan pernikahan. Bahkan selamatan pernikahan saja takut. Karena katanya apa? Belai, bencana, bahaya. Nanti rumah tangganya tukaran terus, carok. Kenapa boleh? Oh, akek-akek mololo, Beb. Kenapa? Mereka kabinnya bulan Suro, bulan Muharram. Tidak ada satupun riwayat yang mengatakan, tapi tetangga saya itu nikah bulan Muharram, tapi ternyata betul cerai. Itu yang menyebabkan cerainya bukan karena Muharramnya, tapi kepercayaan bahwasannya Allah akan menurunkan bencana. Sallallahu Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau di masyarakat Arab, di masyarakat Arab itu mereka takut pada bulan Safar. Kalau masyarakat kita takut bulan Suro. Makanya ini biasanya dibahas sama ulama di bulan Safar. Tapi kita lihat bulan Suro. Karena dulu saya pernah pernikahan itu kalau sudah bulan Safar malah banyak. Satu kali lewat pengajian itu kadang bisa ketemu 5 sampai 10. Kenapa? Ngempet Beb sudah dari Suro. Ya. Karena Suro tidak ada. Terot-terot tak maju Pak. Yang usaha-usaha sound system tidak laku. Kenapa? Bulannya
Surah berbahaya. Yang menyebabkan itu bukan karena surahnya, tapi karena prasangka kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yasin, Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun." Sampai beberapa ayat setelahnya Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah." Kasih contoh kepada mereka bagaimana percontohan ashabal qaryah. Satu penduduk, satu kampung, itu diceritakan, ditulis oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Nama kampungnya, negerinya nama negeri Antokia. Kenapa? Negeri Antokia. Itu Allah perintahkan dua utusan pengawalnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam untuk membuat orang kampung tersebut yang awalnya tidak percaya kepada Allah disuruh percaya. Yang awalnya parah jadi istimewa. Yang awalnya tidak senang sama Nabi jadi iman sama Nabi. Tidak percaya sama Allah beriman kepada Allah. Allah utus sampai dua orang. Kalau bahasa sekarang diutus kiai. Ada yang mengatakan riwayat lain malah mengutus malaikat, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua orang, idh arsalna ilaihim itsnaini, ketika kami utus dua orang sampai ke negeri tersebut, fa'azzazna bitsalitsin fakadzabuhuma. Tapi mereka tidak percaya. Halah, masa kamu utusan Allah? Dari mana kamu utusan Allah? Singkat cerita hadirin rahimakumullah, sampai Allah utus tiga. Yang ketiga, fa'azzazna bitsalitsin. Apa omongan mereka? Omongan mereka ketika itu mengatakan, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Ini ayat yang hari kita baca, tapi yang masih takut sama Muharram. Yasin ini dibaca terus tiap hari, kadang-kadang satu hari bisa 2 kali, minimal 1 minggu malam Jumat Yasinan, tahlilan kita baca. Tapi ternyata yang masih takut terhadap adab karena bulan ini, hari ini bahaya, hari apes dan lain sebagainya masih banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau mereka itu penduduk kampung itu mengatakan, inna tatayyarna bikum, kami ini tatoyur, kami ngerasa apes. Kenapa? Bikum, kalau ada kalian. Kalian di sini nih bikin apes. Lailam tantahu, kalau kalian tidak berhenti dakwah, kalau kalian tidak berhenti sholawatan, tidak berhenti mengajak kami ke jalannya Nabi kalian, lailam tantahu narjumannakum, bahkan kami akan rajam kalian, kami akan pendam, kami lempari batu. Oleh masannakum minna adzabun alim. Itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata betul. Kampung tersebut terjadi paceklik. Kalau orang yang mau nuduh kan enak tinggal ngomong gitu. Tuh kan? Kami kan bilang apes. Ini gara-gara sampai datang apes ini. Kita kan sudah bilang apes. Makanya sampai jangan dakwah di sini. Kalau dakwah di sini apes. Kalau sholawatan di sini bisa apes ini tempat. Karena tidak cocok sama apa namanya? Feng Shui. Zaman sekarang ya. Feng Shui-nya tidak cocok ini. Bulannya tidak cocok, tempatnya tidak cocok, dikasih beginian, tidak cocok dengan begini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Betul, akhirnya terjadi. Tapi Allah yang menjawab, qalu ta'irukum ma'akum. Ta'irukum, kepercayaan kalian, ma'akum, itu yang terjadi kepada kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan adabnya karena kesalahan pendakwahnya, bukan karena kesalahan bulannya, tapi gara-gara percaya akan turun bala, maka akan jadi bala. Sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, saya tergantung prasangka hambaku. Dia prasangka jelek, kena jelek, bukan karena salahnya Allah, tapi salahnya prasangkanya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dilogikakan, Pak, kalau mau diistilahkan itu begini. Andai kata saya ini, misal Habib Yahya, kita katakan nih, Habib Yahya sama namanya? Sama? Darul apa? Darul Huda apa? Darul Kamal. Panggilannya Darul. Andai kata nih contoh.
Saya mampir ke rumahnya Darul. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Darul sehat, apa kabar? Ternyata saya diutus sama Habib Yahya. Habib, kalau antum mampir ke rumahnya Darul, saya kok ada kretek kepengen ngasih uang 1 juta sama Darul. Contoh. Jangan tagih sama kamu. Contoh, nih. Saya mampir, coba Bib, coba antum cari tahu keadaannya Darul gimana. Saya mampir, Rul, apa kabar? Ngobrol-ngobrol, saya bilang, Bib, Rul, andai kata Habib Yahya tengah-tengah pengajian tapi manggil, Rul, sini Rul. Kenapa? Mau ke KPC? Tolong KPC 1 juta, Rul. Tolong. Misal Habib Yahya ngomong begitu, Darul bilang begini, Bib, Habib Yahya mau ngasih, Bib, mustahil. Andai kata. Darul bilang Habib Yahya, mustahil. Apa? Itu cuma contoh. Andai kata Darul ngomong begini, mustahil, Bib. Kau udah kan? Mulai zaman khidmah di Riyadul Mustafa, jangankan 1 juta, Bib, 5.000 enggak pernah, Bib. Kenapa bahasa keturunan? Cerai. Oh, mustahil. Akhirnya saya datang ke Habib Yahya bilang, Bib, jenengan antum nih, Bib, tadi saya tanya, kira-kira kalau Habib Yahya, Bib, bukannya seneng malah bilang, mustahil, Bib, cerai, Bib. Kira-kira sampean saya tanya, gitu, Pak, Bu, andai kata sampean jadi Habib Yahya, sampean kasih apa dosa? Kenapa? Belum apa-apa sudah dibilang cerai, ini kurang ajar, Pak. Cerai nama apa? Woi, Rul, cerai nama Dermawan. Setengah-setengah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau ternyata saya seminggu 2 minggu kemudian saya datang lagi, Rul, gimana Rul? Kira-kira sudah ketemu Habib Yahya, Rul? Bukan betul, Bib? Kan saya bilang cerai, Bib. Tidak mungkin ngasih, Bib. Saya mau tanya, Pak, salahnya siapa? Salah Darul, nama salah Habib? Salah Darul apa salah Habib? Kenapa? Karena su'udzon. Jadi yang salah bukan Habib tidak mau ngasih, walaupun sudah niat dibatalkan karena kurang ajar. Coba andai kata begini, Rul, kaya-kaya enggak, Rul, ya, Rul? Saya dengar-dengar ini Habib Yahya kayaknya minggu depan mau ngasih sampean 1 juta. Alhamdulillah, Beb. Ongko, Beb. Iya, insya Allah. Sungguhan, Beb, betul. Ya Allah, Beb. Wali Habib Yahya. Kalau ulangi nih, Rul, andai kata Pak kemudian ngomong, kalau memang betul, Beb, wali Habib Yahya, Beb, saya yakin, memang dari dulu saya yakin Habib Yahya jadi wali. Contoh nih, saya yakin, Beb, kok kebetulan minggu depan saya itu harus bayar utang, Beb, 1 juta saya bingung, Beb, dari mana, Beb, bayar. Kalau memang betul, Beb, ketemu 1 juta, wali, Beb, memang saya yakin. Pak, saya sampaikan, Beb, memang betul, Beb, 1 juta. Saya mau tanya, kalau Habib Yahya dengar seperti itu, kira-kira ngasih apa enggak? Ngasih berapa kira-kira? 1 juta apa lebih? Lebih kata beliau. Rul, bagi-bagi dulu. Rul, separuh, Rul. Mudah-mudahan kenyataan gitu. Itu yang baru Darul, belum Habibnya, Pak. Sallallahu Muhammad. Mungkin bukan hanya 1 juta, kalau dengar ya Allah punya utang 1 juta. Mereka pun Rul 1,5 juta, yang 1 juta buat bayar utang, yang 500 buat dagangan. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kalau ternyata betul dikasih itu karena kedermawanan beliau dan karena jadi kalau yang salah bukan salahnya Allah. Lah kalau Habib Yahya manusia pasti butuh orang untuk mutus cari tahu. Kalau Allah tidak pakai cari tahu. Allah tidak perlu utus orang. Kira-kira bagaimana keadaan Darul? Tidak perlu.
Apa kata hatinya Allah tahu. Begitu kurang ajar sama Allah. Ini Beb, kalau saya ngadakan pernikahan bisa bencana ini Beb. Kurang ajar sama Allah, Allah buat bencana. Ya Allah, bismillah, bismillah. Saya dengar riwayat kalau tidak salah Kanjeng Nabi itu nikah dengan Sayyidatuna Aisyah bahkan bulan Muharram. Kalau tidak salah, riwayat mengatakan Kanjeng Nabi itu menikah dengan Siti Aisyah bulan Muharram. Saya mau niru Beb, biarkan. Orang teror bingung kok berani sampai bismillah, insya Allah jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Karena husnuzan. Maka dari itu ayo mudah-mudahan jadi etikat yang benar ya. Walaupun kita mungkin belum mau mengadakan apapun, jangan takut karena itu semua adalah takdirnya Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ini bulan Muharram, bulan Syura adalah bulan yang luar biasa. Al-Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir beliau mengatakan fa innahu syahrullah. Dalam satu riwayat hadis Kanjeng Nabi itu pernah bersabda, "In kunta shaiman syahran ba'da syahri Ramadan fasumil Muharram." Kalau kamu mau puasa di luar bulan Ramadan, mau cari tambahan, puasalah bulan Muharram. Kenapa? Fa innahu syahrullah. Karena bulan Muharram itu bulannya kira-kira bulan Allah, bulan bencana. Mustahil, bulannya Allah. Sampai kata Rasulullah SAW, fihi yaumun taballahu ala qaumin wa yatubu alal akharin. Karena di hari bulan Muharram ada satu hari yaitu hari Asyura. Tanggal berapa ya? Tanggal 10. Tanggal 10 Muharram ada satu hari yaitu tanggal 10 kata para ulama, taballahu ala qaumin, yang Allah berikan tobatnya kepada kaum-kaum terdahulu. Kalau di riwayat dalam sejarah kita lihat, kaum-kaum terdahulu banyak, nabi-nabi terdahulu banyak mendapatkan keistimewaan tepat di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Wa yatubu ala akhirin, dan Allah akan memberikan taubat kepada orang lain selama dia percaya bahwa hari Asyura adalah hari yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Pak hadirin rahimakumullah, apa saja yang terjadi? Diterimanya taubatnya Nabi Adam itu tepat di hari Asyura. Kapalnya Nabi Nuh terombang-ambing, jalan. Berapa lama? Dikatakan berhari-hari, berbulan-bulan. Kapalnya Nabi Nuh itu terombang-ambing, di atasnya kapal itu berbulan-bulan lamanya. Ya, sampai dikatakan kalau Nabi Nuh itu berhari-hari, berbulan-bulan yang di dalam air yang tidak tahu berapa dalamnya, saking banyaknya. Wastawa alal judi, berhenti air itu habis tepat di hari Asyura. Selamat Nabi Nuh dan orang yang ikut Nabi Nuh itu tepat di hari Asyura. Ya. Kemudian apa lagi yang terjadi di hari Asyura? Mereka singkat-singkat baik. Kalau mau panjang-panjang sekali. Ya. Nabi Ibrahim dikatakan diselamatkan oleh Allah dengan dibuatnya apinya Nabi Ibrahim itu. Kata Allah, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami firmankan kepada api, "Wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, wa salaman, dan selamat, dingin yang enak yang membawa kesejukan ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim." Kapan? Di hari Asyura. Bahkan selamatnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa, ditenggelamkannya Fir'aun, habis Fir'aun, itu tepat di hari Asyura. Nabi Ibrahim itu lahir hari Asyura, Nabi Isa lahir hari Asyura. Bahkan dikatakan Nabi Sulaiman nikah dengan Ratu Balqis di hari Asyura. Banyak yang terjadi di hari Asyura. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kaumnya Nabi Yunus yang membuat Nabi Yunus tidak kuat. Pak hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi Yunus itu dakwah 33 tahun. Ya. Nabi Yunus itu dakwah 33 tahun. Berapa pengikutnya? 2 orang. Jadi 33 tahun dakwah, 33 tahun hanya dapat santri 2. Riyadul Mustaqim berapa tahun? Berapa tahun? Belum 20 tahun, belum 10 tahun. Alhamdulillah, luar biasa yang hadir. Andai kata Nabi Yunus itu bikin pengajian yang hadir 2 tok 33 tahun, tidak lebih dari 2 saja. Tidak kuat Nabi Yunus karena kaumnya luar biasa penderitaannya kepada Nabi Yunus, menghina Nabi Yunus, menyiksa
kata-kata kasar terus kepada Nabi Yunus, sehingga Nabi Yunus akhirnya melarikan diri. Wa dzannuni dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fanajainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Singkat cerita, Nabi Yunus itu tidak kuat kabur, Pak. Nabi Yunus kabur itu dihukum sama Allah. Kenapa? Fadhanna an lan naqdira alaih. Karena belum ada perintah, Nabi Yunus merasa, oh mungkin lan naqdira alaih, Allah tidak akan membuat saya sempit, tidak akan menghukum saya. Ternyata kabur, dihukum sama Allah. Pak, bayangkan 33 tahun dakwah tidak kuat, akhirnya kabur, dihukum sama Allah. Mereka pangkat Nabi, sehingga dihukum. Singkat cerita, Nabi Yunus masuk ke perutnya ikan, kaumnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaumnya disiksa oleh Allah tepat di hari Asyura, karena mereka sudah tobat, karena permintaannya Nabi Yunus, akhirnya mereka azabnya diangkat oleh Allah tepat di hari Asyura. Berarti hari hebat apa betul? Luar biasa. Sehingga kita disunnahkan untuk puasa hari Asyura. Karena Kanjeng Nabi pernah masuk kota Madinah, kemudian Kanjeng Nabi lihat orang-orang Yahudi puasa, sehingga Kanjeng Nabi tanya. Apa Kanjeng Nabi tidak tahu? Tahu, tapi Kanjeng Nabi mengajarkan kepada kita yang belum tahu. Kanjeng Nabi tanya, kenapa kalian puasa? Kok hari Asyura ini kalian puasa? Maka kata orang Yahudi, ini hari najallahu fihi Musa. Nabi Musa diselamatkan, nabinya Bani Israel, nabinya orang dulu dari bangsa Yahudi, dari Nabi Musa diselamatkan oleh Allah tepat di hari ini, sehingga kami syukran lillah, kami puasa syukur kepada Tuhan kami. Apa katanya Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa. Kami ini orang Islam yang lebih pantas bersyukur atas selamatnya Nabi Musa. Sehingga Kanjeng Nabi akhirnya menyuruh untuk puasa hari Asyura. Supaya beda, Kanjeng Nabi mengatakan, kalau saya hidup sampai tahun depan, la asuman natasik, saya akan puasa tanggal 9 namanya Tasu'a. Sehingga kalau yang mau puasa Asyura, sunnah puasa Tasu'a. Siap ya? Insya Allah hari Ahad itu tanggal 9, hari Seninnya tanggal 10 Asyura. Puasa ya? Siap? Dikatakan puasa Asyura itu menghapus dosa selama 1 tahun. Amin ya Rabbal. Satu lagi hadis rahimakumullah, singkat-singkat saja cerita, karena kalau mau diceritakan satu-satu panjang. Satu lagi yang terjadi, memang hal yang menyedihkan terjadi di hari Asyura, yaitu terbunuhnya cucu Nabi Muhammad, kecintaan Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Husain. Sedih. Siapa yang tidak sedih ketika keturunannya Nabi Muhammad langsung dibunuh? Apapun alasannya, siapapun yang mengatakan membunuh tidak pantas untuk dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan, selain dari itu tidak ada judulnya hari Asyura boleh sedih, apalagi sampai kelewat batas. Zaman sekarang sudah menyebar ajaran macam-macam. Kalau sudah hari Asyura, sedih, nangis-nangis, pukul kepala, ambil pisau. Kenapa saya bersedih sebagaimana Sayyidina Husain bersedih? Bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan ajaran keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Kalau ada orang yang pantas melaksanakan itu, yang langsung melihat peristiwanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu langsung hadir peristiwa Karbala, peristiwa terbunuhnya abahnya, tapi tidak pernah Sayyidina Ali Zainal Abidin keluarkan kata-kata kotor, apalagi sampai mukul-mukul badan, apalagi sampai bunuh, apalagi sampai yang lainnya. Apa yang terlihat? Ibadahnya luar biasa, sedekahnya istimewa, bagaimana perhatiannya kepada orang-orang yang lainnya. Karena itulah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu Muhammad. Salah seorang ulama ada yang bernama Al-Imam Yahya bin Mu'ad. Al-Imam Yahya bin Mu'ad, beliau pernah duduk dengan satu muridnya, kemudian si murid baca ayat Quran, membaca surat Toha, kemudian tepat di ayat faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Allah menceritakan kepada kita, Allah itu mutus Nabi Musa dengan Nabi Harun. Nabi Musa sama Nabi Harun ini diutus oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun. Maksudnya? Fir'aun kelas berat, apa?
penjahat yang didakwai. Allah apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa? Fakulalahu, wahai Harun, wahai Musa, ngomong kamu, bicara kamu kepada Fir'aun, qaulan layyinan, dengan omongan yang lemah, lembut, ngomongnya jangan kasar, walaupun itu Fir'aun, jangan kurang ajar, jangan marah, jangan ngamuk-ngamuk, yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, barangkali dia mau ingat kembali ataupun dia mau takut kepada Allah. Imam Yahya bin Mu'ad mendengar muridnya baca faqula lahu qaulan layyinan, semakut. Apa semakut yang kamu tulis? Apa? Semakut, semakut pingsan. Imam Yahya bin Mu'ad nangis. Kemudian ketika bangun ditanya, ya Imam, apa yang terjadi sampai engkau panjenengan dengan pingsan, semakut, kenapa? Apa jawaban Imam Yahya bin Mu'ad? Ya Rabb, ya Ilahi, hadza qauluka fi man yaqulu anal ilah, wa kaifa qauluka biman yaqulu antal ilah, wa hadza qauluka fi man yaqulu ana rabbukumul a'la, wa kaifa qauluka biman yaqulu subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, kata Imam Yahya bin Mu'ad, ini omonganmu, perintahmu untuk disampaikan dengan lemah kepada siapa, Pak? Kepada Fir'aun. Fir'aun itu yang tiap hari mengatakan anal ilah, saya ini Tuhan. Ini yang mau diajak ngomong adalah orang yang tiap hari ngomong analilah, harus dengan lemah lembut. Kira-kira kami ya Allah yang tiap hari mengatakan anta ilahi, ya ilahi, wahai Tuhanku, masa engkau akan mengadab kami ya Allah, masa engkau akan kasar kepada kami ya Allah. Wa hadza qauluka fi man yaqulu ana rabbukumul a'la. Ini adalah ucapanmu dengan lemah lembut kepada orang yang tiap hari ngomong ana rabbukumul a'la. Saya ini, Fir'aun ngomong begitu, saya adalah Tuhan kalian yang maha agung, kata Fir'aun. Kata Imam Yahya bin Mu'ad, kalau orang yang tiap hari ngaku Tuhan sampai mengatakan saya ini Tuhan yang maha agung, kira-kira orang seperti kita yang tiap hari ketika sujud mengatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci engkau yang maha tinggi ya Allah, sallallahu Muhammad. Saya mau tanya Pak, kalau Allah subhanahu wa ta'ala nyuruh Fir'aun ngomong kepada Fir'aun dengan lemah lembut, padahal Fir'aun tiap hari ngomong ana rabbukumul a'la, kira-kira kalau Allah mengatakan, berfirman kepada kita, memperlakukan kita, kira-kira Allah kasar? Allah kasar kira-kira? Kita tiap hari mengatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Apa kata Imam Yahya bin Mu'ad? Tidak mungkin kau akan kasar kepada kami ya Allah. Kami yakin kami akan dihalusi. Kenapa? Karena kita ini tidak separah Fir'aun. Betul, saya lebih parah dari Fir'aun. Parah-parahnya kita mungkin tidak separah Fir'aun, tapi ternyata Fir'aun masih dikatakan qula lahu qaulan layyinan, yang lembut ya. Lain Nabi Harun, Nabi Musa yang lembut. Sehingga ajaran caci maki, ajaran hina menghina itu bukan ajarannya Kanjeng Nabi. Caci maki, nanti ketika sudah Asyura caci maki sahabat. Sayyidina Abu Bakar itu laknatullah. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Kita ini mulai kecil, mulai SD, mulai TK, bahkan mulai dari kita ini belajar ngomong sudah diajari radhiyallahu anhu. Bahkan ketika akan sholat tidak ada nyambungnya sama sahabat. Kita ini begitu dengar adzan, selesai adzan, apa yang terjadi? Apa yang dibaca? Puji-pujian baca. Di antaranya puji-pujian yang sering kita dengar, ya Abu Bakar, ya Umar, Utsman, sampai terakhir kita baca ya Abu Bakar Siddiq, ya Umar, ya Utsman. Besar-besar baca kitab, Pak, katanya baca kitab, gara-gara salah guru, akhirnya Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dibilang ini sudah khianat ini Beb, sama Kanjeng Nabi Beb, pantas dapat laknat. Siapa yang ngajarin?
Mulai kecil kita ini belajar. Terawih nih kan? Terawih ini kan sholat Allahu Akbar nih kan namanya terawih. Tapi kan setelah terawih, sebelum terawih akan mau sholat lagi, kita ini apa yang dibaca? Ada bilalnya. Walaupun kadang-kadang nggak terdengar. Sallallahu Muhammad. Rakaat selanjutnya Khalifatu Rasulillah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khalifahnya Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mari ucapkan ridho kepada beliau. Ngomong ridho, ayo ngomong ridho. Radhiyallahu anhu. Betul? Betul. Mulai kecil kita diajari. Sholat tidak nyambung sama Sayyidina Abu Bakar, tapi kita diajari. Setelah Kanjeng Nabi kita sholawat, kita sebut Sayyidina Abu Bakar, kita dikatakan taraktu anhu, ucapkan ridho kepada Sayyidina Abu Bakar. Jangan sampai menghina, apalagi menghina. Ngomong biasa jangan, ngomong Abu Bakar jangan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kita mengatakan taraktu anhu, radhiyallahu anhu. Rakaat selanjutnya baca lagi Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Pak, besar-besar gara-gara salah mondok, gara-gara salah baca buku-buku, keluar sekarang ngomong Sayyidina Abu Bakar, ngomong Sayyidina Umar. Abu Bakar itu telah berkhianat kepada Nabi. Umar itu sudah musuh kepada Siti Fatimah. Siapa yang ngajari ini, Pak? Dan itu zaman sekarang semakin menyebar ajarannya. Dibungkus pakai ini, wah dibungkus ini, macam-macam. Ketahuilah, ayo. Pokoknya ketika ada orang yang menghina Sayyidina Abu Bakar, tinggal. Siap? Siap? Ada orang ngomong jelek tentang Sayyidina Umar, tinggal, Pak. Mau imamah setumpuk apapun, tinggal. Bukan ajaran orang tua kita, bukan ajaran guru-guru kita, bukan ajaran sampai sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Siap? Ketika ada yang berani kurang ajar sama Sayyidina Abu Bakar, berani kurang ajar sama sahabat, maka tinggal orang tersebut. Bukan ajaran yang benar, karena ajaran kita tidak dibangun dengan caci maki. Kepada sama muslim saja tidak diajari caci maki, apalagi kepada sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Mudah-mudahan kita dijaga akidah kita, mudah-mudahan dijaga akidah kita, terus cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarganya Rasulullah, cinta kepada keturunannya Rasulullah, cinta kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah, cinta kepada tabi'in yang ikut jalannya Rasulullah, cinta kepada ulama, cinta kepada sholawat, cinta kepada tempat-tempat kebaikan, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Amin amin ya rabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.